Selamat datang di channel Memfakta. Kisah kali ini memang sangat tidak patut dicontoh karena bisa mengakibatkan kerusakan pada organ dalam tubuh manusia. Saat itu seorang pria melakukan sesuatu dengan hewan berupa kuda hingga mengakibatkan kehilangan nyawanya. Dari kejadian itu, terjadilah kehebohan di negara Amerika Serikat yang pemerintahannya segera merubah undang-undangnya menjadi tidak diperbolehkannya lagi seseorang melakukan itu terhadap hewan. Apa yang sebenarnya terjadi? Langsung saja kita ungkap kisahnya. Pada saat itu, perilaku menyimpang memang sudah dari dulu dilakukan oleh segelintir manusia. Namun pada zaman yang sudah semakin maju ini malah lebih banyak lagi yang menjadikan perilaku semacam insest, tindak asusila terhadap jasad hingga saat ini masih aja ada. Jika dibilang heran, memang heran ya. Begitulah zaman sekarang ini. Apalagi kisah yang terjadi kali ini benar-benar sangat di luar akal sehat manusia. Dan yang lebih anehnya lagi, ada orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata malah melakukan perbuatan yang menurut banyak orang adalah suatu perilaku yang sangat menjijikkan. Orang itu bernama Kenneth Pinyan, seorang pria yang berusia 45 tahun. Ia merupakan seorang insinyur pesawat Boeing yang pernah berkecimpung selama 8 tahun dan sebelumnya sudah menikah dengan seorang wanita. Dan dari pernikahan itu pun ia mempunyai anak. Identitas keluarganya pun tidak pernah dipublikasikan. Insinyur ini sering dijuluki dengan nama Mr. Hand dan tinggal di Gig Harbor, Washington. Ia bukan orang yang kekurangan, melainkan orang yang mapan dan cukup kaya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup mewahnya. Saat itu ketika Mr. Hands telah pindah dari Seattle ke Oak Harbor yang masih di Washington, ia membangun rumah baru dan gudang yang direncanakan untuk memelihara kuda. Pemandangannya itu begitu indah sehingga di sekitaran itu banyak para peternak kuda dan di sana pun kuda adalah hewan yang paling favorit. Mr. Hands ternyata mempunyai kehilangan rangsang terhadap genitalnya, dikarenakan ia pernah kecelakaan saat berkendara sepeda motor. Saat itulah ia mulai depresi sehingga mencari kepuasan sendiri dengan berbagai cara, sampai menemukan tindakan yang tidak biasa dan dikatakan ekstrim, seperti memasukkan suatu alat ke dalam pembuangan hajatnya. Karena yang sudah diketahui tadi, ia sudah tidak lagi merasakan genitalnya. Oleh sebab itu, ia melakukan hal itu. Namun tak berhenti di situ. Ia malah punya pikiran yang lebih parah lagi. Ia mencoba melakukan tindakan itu dengan hewan, yaitu dengan kuda. Pada awal tahun 2000-an, Mr. Hands telah berkenalan dengan sekelompok grup online dari media sosial. Kelompok ini menamai dirinya Zulus. Mereka semakin akrab dan kerap bertemu pada akhir pekan di sebuah peternakan di King County, Washington. Dari situlah Mr. Hands dan teman-temannya itu mulai gencar melakukan aksi tak senonoh bersama dengan kuda. Bahkan mereka juga memfilmkan satu sama lain dan memposting video tersebut secara online. Sedikit info bahwa mereka itu bisa dikatakan sebagai zoofilia, yang artinya sebuah bentuk penyimpangan hasrat terhadap binatang. Perilaku ini sangat meresahkan masyarakat karena ketidaklazimannya. Menurut Carlos Mudede, salah satu penulis film dokumenter Zoo tahun 2007, ia mengatakan Mr. Hand dan kelompoknya kerap melatih kuda-kudanya untuk bisa diajak berhubungan. Kemudian mereka memvideokannya, lalu diposting Mr. Hands dan anggota grupnya seorang sopir truk yang bernama James Michael Tate. Saat itu mereka membagikan video dengan nama samaran Mr. Hands. Disinilah Pinyan dengan julukan Mr. Hands dikenal luas.
Namun aksi tersebut pada akhirnya mengakibatkan kehilangan nyawa seorang insinyur Mr. Hans pada Juli tahun 2005. Insiden tersebut terjadi di lahan peternakan kuda. Dari penyelidikan kepolisian menjelaskan pada saat itu Mr. Hans dan salah satu temannya menyelinap ke gudang pertanian pada malam hari. Dikatakan juga di lahan peternakan itu saat kejadian ada kuda milik James dan banyak juga komunitas yang berdatangan di sana beserta Mr. Hans bersama dengan temannya. Saat kejadian, Mr. Hans sempat melakukannya dengan kuda yang dinamai Big Deka. Sementara temannya yang sudah terlebih dulu melakukannya dengan kuda, lantas merekam aksi Mr. Hans tersebut. Tak lama setelah kejadian itu, ternyata Mr. Hans mengalami luka yang cukup serius pada usus besar dan terdapat lubang di dalamnya. Pada tanggal 2 Juli 2005, Mr. Hans dibawa ke rumah sakit oleh teman komunitasnya. Dan tak lama kemudian, ia dinyatakan meninggal dunia karena peritonitis akut akibat kerusakan parah pada usus besarnya. Setelah itu pihak kepolisian mencari keluarga dan kerabatnya dengan menggunakan SIM dan kartu identitas. Setelah penyelidikan itu, akhirnya pihak kepolisian menemukan lokasi di mana insiden itu terjadi. Polisi melacak tempat peternakan daerah pedesaan setempat, yang memang tempat tersebut sudah digeluti oleh para komunitas Zulus. Polisi juga menemukan 100 kaset dan DVD yang di dalamnya terdapat video rekaman yang menampilkan Mr. Hans sesaat sebelum ia kehilangan nyawanya. Setelah penyelidikan diketahui, seorang temannya yaitu James bersama satu teman komunitasnya telah ditangkap dan didakwa dengan pelanggaran pidana tingkat pertama. Dari kasus tersebut, banyak media besar memberitakan kejadian ini, hingga menjadi trending topik di Amerika saat itu. Akibat dari kejadian ini pun, undang-undang yang sebelumnya membolehkan akhirnya diubah menjadi dilarang, bahkan bisa dipenjara jika ketahuan melakukannya. Nah, dari kejadian ini, di dalam agama pun sudah diatur sedemikian rupa bagaimana cara perilaku yang baik dan tidak menyimpang agar kita terbebas dari mara bahaya. Sehingga kisah ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran supaya kita bisa terhindar dari perilaku semacam itu. Demikianlah kisah kriminal kali ini. Apabila ada info yang keliru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami.